Hingga wanita itu hendak membayar ganti rugi jutaan denda karena Wan prestasi. Dia baru menyadari bahwa setelah meninggalkan pemuda itu, dirinya bukanlah siapa-siapa. Ternyata 3 tahun yang lalu, wanita yang baru saja lulus, karena latar belakang pendidikannya yang rendah, terus-menerus ditolak dalam wawancara kerja. Demi mendapatkan kesempatan, dia harus merendahkan diri dan memohon kepada orang lain setiap hari, tetapi tidak membuahkan hasil apapun. Pada saat itu, pemuda yang baru saja keluar dari kantornya, melihat penampilannya yang ambisius, teringat akan pengalamannya sendiri saat pertama kali memasuki dunia kerja, lalu berjalan mendekatinya dan memperkenalkan dirinya. Saya adalah pemilik grup bisnis Sihai, Tan Chow. Jika kamu belum dapat pekerjaan, aku bisa memberimu kesempatan. Melihat ekspresi terkejut dan gembira wanita itu, pemuda itu seolah melihat dirinya sendiri di masa lalu. Dia langsung mengatakan padanya bahwa, asalkan dia mau bekerja keras dan fokus, sumber daya perusahaan dan sumber daya pribadinya akan diserahkan padanya untuk digunakan. Benar saja. 3 tahun kemudian, wanita itu menjadi direktur penjualan dengan gaji tahunan mencapai jutaan. Pria itu pun dengan gembira memujinya, hanya dalam 3 tahun yang singkat. Dari seorang pemula, naik menjadi direktur, dan bahkan meningkatkan penjualan sebesar 30%, sambil berkata, dia akan memberitahu bagian keuangan untuk memberinya bonus uang tunai sebesar 100.000 yuan. Tanpa diduga wanita itu mencibir, melemparkan surat pengunduran dirinya ke atas meja. Pria itu menatapnya dengan ekspresi bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya sudah di perusahaan ini selama 3 tahun. Kamu hanya membayar saya 1 juta setiap tahun. Terlalu sedikit. Drama pendek Yu Kuang. Drama pendek Yu Kuang ingin melakukannya sendiri di luar sana. Beginilah drama pendek Yu Kuang. Xiao Xia, kamu baru lulus 3 tahun. Drama pendek Yu Kuang, sekarang aku membayarmu gaji tahunan sebesar 1 juta. Kamu sudah menjadi karyawan dengan gaji tertinggi di perusahaan kita. Belum lagi setiap proyek komisi yang kuberikan padamu. Kamu masih merasa diperlakukan tidak adil oleh perusahaan. Kamu keluar dan lihat-lihat, ada berapa orang yang baru lulus 3 tahun sudah berpenghasilan lebih banyak darimu. Tetapi wanita itu sama sekali tidak menghiraukan perkataan pria itu. Dengan percaya diri mengatakan kepadanya, kemampuanku saat ini adalah yang terkuat di seluruh perusahaan ini. Mengapa aku harus tetap di sini, bekerja untukmu? Selama aku keluar dan bekerja sendiri, aku akan segera melampauimu. Kemudian, dia mengancam pria itu, hari ini dia harus setuju. Mau tidak mau, sekretaris yang ada di samping tidak tahan lagi, dengan marah memarahinya. Awalnya kalau tidak ada dia yang membantu, mana mungkin kamu bisa seperti sekarang? Tanpa diduga, wanita itu malah menunjukkan ekspresi menghina dan menjawab, upaya kerasku selama bertahun-tahun ini, apa hubungannya dengan dia? Semua pencapaian, bukankah itu semua hasil kerja kerasku? Kemudian, dia menoleh dan menginterogasi pria itu. Jangan kira aku tidak tahu berapa banyak uang yang telah aku hasilkan untuk perusahaan ini selama 3 tahun ini. Tetapi setiap proyek kamu hanya memberiku puluhan ribu yuan. Apakah kamu tidak merasa telah mengeksploitasiku? Saat itu pria itu baru tahu. Di dalam hati wanita itu ternyata terpendam rasa dendam sebesar itu. Dia melihat wanita itu mengambil surat pengunduran dirinya, mendorongnya ke depan, dengan dingin berkata, mulai sekarang kita adalah pesaing. Sebentar lagi kamu akan menyesali uang yang telah kamu bagikan sedikit kepadaku selama 3 tahun ini. Pria itu sangat marah, langsung mengambil surat pengunduran dirinya, dan menandatanganinya. Melihat tujuannya telah tercapai, wanita itu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sekretaris itu masih merasa tidak adil dan berkata, wanita ini keterlaluan. Dia menghasilkan begitu banyak uang. Bukankah itu semua berkat sumber daya perusahaan? Bukan. Dia menganggap itu adalah kemampuannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan kita. Chen Xiaoxia ini, dia pikir membuka perusahaan. Apa sesederhana itukah? Benar. Dia pikir selama 3 tahun ini, dia telah menguasai semua saluran dan hubungan di perusahaan ini. Semuanya sudah berada di tangannya. Tapi aku benar-benar tidak mengerti, apa yang membuatnya berpikir. Para mitra itu bekerja sama dengan kita, karena menghargai dirinya. Baru mau bekerja sama dengan kita. Chen Xiaoxia ini benar-benar serigala bermata putih yang egois. Biarkan saja dia pergi kalau memang mau. Tapi, Lao Lu, setelah Chen Xiaoxia pergi, tidak ada yang akan mengelola departemen penjualan. Yu Kuangsot, kamu harus bekerja keras. Lagi pula pada awalnya, departemen penjualan juga kamu yang membangunnya. Tenang saja. Direktur Tan, Yu Kuangsot akan mengurusnya. Pria itu juga tidak menganggap serius wanita itu, berdiri dan memberikan beberapa instruksi tentang pengaturan operasi, lalu berbalik dan berjalan keluar. Di sisi lain, wanita itu dengan tergesa-gesa membuka perusahaannya. Perintah pertamanya adalah untuk merebut proyek perusahaan pria itu, dan dia berjanji akan memberi semua orang komisi tertinggi di industri. Setelah membangkitkan semangat para karyawan, dia mulai membayangkan berapa lama lagi perusahaannya akan go public. Saat itu, teleponnya berdering. Dilihatnya ternyata klien besarnya dulu. Dia bergegas ke samping untuk menjawabnya. Halo, Direktur Liu, ada apa? Manajer Chen.
Ada apa ini? Kontrak yang kamu berikan padaku, bukanlah tanda tangan grup bisnis Sihai. Ada apa ini? Sebenarnya ada apa ini? Jelaskan padaku sekarang juga. Wanita itu langsung buru-buru menjelaskan. Penawaran perusahaan dia terlalu tinggi. Aku sudah menemukan saluran baru. Dijalankan oleh temanku. Benar-benar dapat diandalkan. Harganya 30% lebih rendah daripada perusahaan dia. Tanpa diduga, Direktur Liu langsung menolak. Pengiriman barangku kali ini sangat mendesak. Harus dikirim dalam waktu 3 hari. Lagi pula aku dan dia sudah berteman lama. Karakternya benar-benar dapat dipercaya. Kalau kamu tidak bisa mengatasinya, sekarang juga telepon dia. Direktur Liu. Direktur Liu. Tenang saja, aku jamin dalam waktu 3 hari, pasti akan mengirimkan barangnya padamu. Direktur Tan, kami sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Jadi banyak hal dia tidak bisa menandatangani. Direktur Liu. Direktur Liu. Kamu percaya? Aku pasti akan mengirimkan barangnya padamu dalam waktu 3 hari. Yu Kuangsot menghargai Direktur Tan. Dalam waktu 3 hari, kamu harus mengirimkan barangnya padaku. Baik. Direktur Liu. Tenang saja, 3 hari, aku pasti akan mengirimkan barangnya padamu. Semuanya cepat. Direktur Liu adalah klien besar pertama perusahaan kita. Barangnya harus tiba dalam waktu 3 hari. Bonus digandakan, kalau tidak, bulan ini tidak ada bonus. Baik. Direktur Chen, tenang saja. Yu Kuangsot, aku pasti akan memimpin mereka menyelesaikan proyek ini. Yu Kuangsot. Bagaimana? Masalah departemen penjualan sudah beres. Para karyawan lama perusahaan sudah lama tidak suka dengan Chen Xiaoxia. Kita ambil bonusnya dan berikan sebagai hadiah kepada mereka. Sekarang mereka sangat bersemangat bekerja. Chen Xiaoxia salah mengira keberhasilannya sebenarnya karena perusahaan menyediakan platform yang kaya sumber daya. Dia salah mengira platform. Yu Kuangsot ngomong-ngomong. Lao Lu. Yu Kuangsot, bulan ini departemen penjualan. Yu Kuangsot akan kau pimpin. Gajimu bulan ini aku naikkan 2 kali lipat. Yu Kuangsot, terima kasih. Kalau ada uang pasti aku bisa dapat. Yu Kuangsot, ngomong-ngomong. Lao Tan, sepertinya Chen Xiaoxia berhasil menarik proyek Liu Jun ke pihaknya. Aku tahu. Chen Xiaoxia mendirikan perusahaan baru. Tetapi perusahaan baru tidak akan mampu menelan proyek Liu Jun. Kita tunggu saja pertunjukan bagusnya. 3 hari lagi ada pertemuan bisnis. Aku rasa Chen Xiaoxia dan Liu Jun akan hadir. Kalau begitu, saatnya nanti Liu Jun tahu Chen Xiaoxia keluar untuk mendirikan usahanya sendiri. Aku rasa akan ada tontonan menarik. Chen Qiang, pertemuan bisnis adalah penampilan pertama perusahaan Qiuxia kita. Yu Kuangsot, kamu ikut aku. Kita perluas. Yu Kuangsot adalah Chen Yu Kuangsot. Tentu saja. Yu Kuangsot, halo. Yu Kuangsot nomor yang Anda tuju. Chen Xiaoxia, si bodoh itu, sudah 3 hari barangnya belum sampai. Siapa yang mengizinkannya seenaknya mengganti supplierku? Direktur Liu, telepon Chen Xiaoxia, tidak bisa dihubungi sama sekali. Katanya rekan kerjanya, dia membawa orang untuk menghadiri pertemuan bisnis di Hotel Jianghai. Chen Xiaoxia ini masih sempat-sempatnya menghadiri pertemuan bisnis. Bertemu apanya? Ayo, kamu bawa orang ikut aku ke Hotel Jianghai. Kita tagih dia. Baik. Kalau bukan karena Lao Tan, Chen Xiaoxia itu bukan apa-apa. Lao Tan juga, sembarang orang direkrut ke perusahaan. Chen Xiaoxia ini biasanya sombong dan sewenang-wenang. Aku sudah lama tidak suka padanya. Direktur Chen, Tan Chao dan Lu Zanpeng juga datang. Direktur Tan. Baru 3 hari kita bertemu lagi. Sungguh berjodoh. Direktur Chen, kamu kelihatan segar sekali. Hari ini berdandan cantik sekali. Pasti akan menandatangani banyak pesanan besar. Benar. Liu Jun, Direktur Liu sudah bekerja sama denganku. Penawaran kerjasamanya 30% lebih rendah daripada kalian. Direktur Tan, bagaimana kamu mau bersaing denganku? Bapak, Ibu sekalian, saya Chen Xiaoxia. Saya baru saja mendirikan perusahaan Qiuxia. Bisnisnya sama seperti grup bisnis Sihai. Penawaran harganya 30% lebih rendah dari mereka. Silahkan bekerja sama dengan saya. 30% lebih murah dari grup bisnis Sihai. Pasti untung. Penawaran grup bisnis Sihai keterlaluan. Benar. Sebelumnya saya adalah manajer departemen penjualan grup bisnis Sihai. Penawaran grup bisnis Sihai keterlaluan tingginya. Jadi saya mengundurkan diri dan mendirikan usaha sendiri. Kalian bisa mengobrol denganku. Chen Xiaoxia. Beraninya kamu menjelek-jelekkan grup bisnis Sihai di depan Direktur Tan. Apa kamu tidak merasa keterlaluan? Direktur Lu.
Anda jangan marah, dunia bisnis itu seperti medan perang. Penawaranku lebih rendah daripada kalian. Apa salahnya orang-orang ingin bekerja sama denganku? Lagi pula, jangan bilang, grup bisnis Sihai kalian, takut dengan perusahaanku yang baru ini. Perusahaan yang baru berdiri, bisa dipercaya tidak? Jangan-jangan ini perusahaan fiktif. Grup bisnis Sihai, bagaimanapun juga sudah beroperasi di Haicheng selama beberapa dekade. Benar, meskipun perusahaan baru ini memberikan harga rendah, tapi kita lihat saja nanti. Semuanya tenang saja, saya Chen Xiaoxia, jamin, perusahaan Qiuxia kami benar-benar dapat diandalkan. Direktur Liu Jun dari grup bisnis Jiujiang, baru saja menandatangani kontrak besar denganku. Uuja Industri A Chen Xiaoxia, Yu Kuang Sot.